apa sawahnya sendiri atau tidak? Bayangan Anda kalau saya cerita gini. Tidak, sewa. Sewa. Karena kalau beli tanah dulu kapan tanamnya? Kelamaan, Pak. Dari sewa. Dari kalau misalkan saya baru lulus sekolah, memutuskan saya mau petani padi. Nanti kalau ada lahan disewakan, disewa. Setengah hektar. Kan belajar ilmunya dulu, nanti begitu bagus, ada sewa lagi, sewa. Sampai apa? Kalau di sana 1 hektar sewanya per tahun 15 juta. Kalau di sini berapa? Hah? 1 hektar. Di sini berapa, Pak? Dipajak, di sini sih sistem pajak kesannya bahasa Inggrisnya dipajak. Sekitar 150 kalau 1 hektar. Oh, kalau gaji ya bisa 500. Sistem pajak di sini ada istilah sistem pajak. Macam 1 hektar itu 25 juta satu panen. Bukan 1 tahun tapi 1 panen. Oh, kalau itu nganu, itu nganu, nanti Pajak kembali istilahnya uang. kayak sewa. Enggak kembali uang, namanya kan sistem pajak. Oh, sewa. Pokoknya berhasil tidak berhasil uang 25 juta. Iya, kayak sewa. Oh. Berarti kalau sini 1 hektar keluar berapa, Pak padi? 70 ton. Ah, 70 ya. 70 karung, 7 ton. 7 ton ya. Kalau 7 ton uang sekarang 35 juta ya. Ya, pasti. Nah, itu. Kalau di ini cerita ya. Sekarang saya cerita. Syarat padi agar hasil panennya banyak itu apa, Pak? Nah, ini petani padi. Kan berarti pertanyaan ini kan tidak salah toh? Kan petani padi toh? 40 tahun. Syarat padi agar hasil panennya banyak. Itu apa? Pupuk. Jelas. Kecuali mau organik, pupuknya kue kambing sama arang sekap. Di seleb tapi difermentasi. Kalau di sana itu 1.000, Pak, per kilo. Di sini ada yang jual kue kambing. Oh, ini berarti ada yang harus jual itu. Itu kalau untuk pupuk dasar bagus, Pak. Nah, syarat padi agar hasil panennya berlimpah apa? Pupuk ya? Oke. Berarti semakin banyak pupuk semakin enggak mati keropos. Oke, nah, apa lagi? Ada? Ada, Pak? Ada yang tahu? Bibit dulu Mas, bibit. Bibit. Ya harus bibit dulu bagus. Bagus ya? Nah, oke. Nah, kita cerita ya. Syarat padi agar hasil panennya berlimpah, anakannya harus banyak. Batangnya ini harus banyak. Batangnya banyak. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang di sini pernah nggak yang pernah hitung kemarin anakannya berapa, sekarang berapa? Nggak pernah. Berarti kalau nggak pernah, punya angan-angan nggak mau meningkatkan hasil panen dari kemarin sampai sekarang sampai besok? Punya. Ya kan, nggak pernah ngitung anakan kok. Pernah saya bisa. Tahun kemarin saya hitung itu ada namanya Nah, Cibatu. Oke. Saya mau tes kan berapa? Orang bilang kan Cibatu itu anakannya banyak. Oke. Dari 2 batang itu pas ditanam, Oke. pas dia macam umur remaja begitu dia Oke. jadi 30-an Oke. sampai 35. 35, betul. Ya. Itu kan. Nah, betul. Nanti kita akan bagi caranya anakannya di atas 50, Mas. Anakannya sampai 50 batang saat ini. Banyak tidak? Banyak itu. Nah, berarti kalau anakannya banyak, otomatis buahnya banyak, Pak. Banyak. Pupuknya tidak banyak. Kalau saya dimakan ular, Nah, dimakan ulat berarti hasil. Ya kan ada insek. Itu bagian insek. Oke ya, anakannya harus banyak. Anakan banyak. Terus bagaimana agar anakan banyak? Nah, ini ya. Ini ada yang bawa pulpen sama kertas. Sebenarnya ini kalau di sana ini namanya ilmu tolak miskin. Nah, kalau hasil panennya banyak, kemiskinan datang tidak, Bu? Hah? Kalau hasil panennya banyak, uangnya banyak, kemiskinan datang tidak? Tidak. Namanya berarti ilmu apa tadi itu? Tolak miskin. Hah? Ya nggak apa-apa, itu kan hanya teknik aja kan? Iya nggak apa-apa, cabut, maksudnya disebar. bukan tapim, kadilah. Tapi lah sini. Ya disebar, ditumpuk.
Lah ya begini kan bibit. Kalau tabib itu kan pindah. Bibit dulu baru dipindahkan. Kalau di sini kan tabelah, tanaman langsung. Iya ya benar. Berarti kayak pembibitan tapi tidak Jarang, tapi jarang. Ya, ya. Kan beda teknis toh. Bahasa Inggrisnya Mas, diampo. Nah, ya. Oke lah. Nah, itu nggih. Yang pertama anakan bagaimana anakan banyak tadi nggih. Bibitnya harus unggul nggih. Nah, pertanyaannya bibit yang unggul itu yang seperti apa? Ya, ini pelan-pelan, tapi mohon maaf tidak menggurui nggih. Kita cerita berbagi agar bermanfaat. Kadang-kadang soalnya kadang petani tidak tahu jati dirinya. Betul? Ya itu tadi bertani 40 tahun ditanya syarat padi anakan apa? Hasil panen berlimpah nggak tahu kan aneh. Aneh. Tapi kita pelan-pelan nggih, tapi tidak menggurui nggih. Kita tidak menggurui, kita berbagi. Bibit yang dikatakan unggul itu yang gimana? Emer. Tergantung dari kata. Tergantung dari gosip. Bukan, gini. Bibit dikatakan Nah, oke. Di sini kalau tanam beli bibit di kios langsung disebar atau ada proses lain? Langsung disebar. Oke. Direndam dulu, Mas. Hah? Direndam dulu. Nah, direndam itu kan ada yang ngambang toh? Ya, itu. Nah, yang ngambang itu dibuang tidak di sini? Dibuang kan? Ya berarti kalau sudah dibuang berarti hasil panennya pasti insya Allah banyak. Karena bibit yang jelek itu yang ngambang tadi. Ya, yang ngambang harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang itu namanya kalau di kita kapak. Di sini apa namanya? Ya sama. Dan itu kalau ditanam itu kan juga tumbuh kan? Tapi buahnya tidak bisa. Iya, namanya udah jelek. Kenapa? Ya, dia tumbuh tapi buahnya tidak bisa ini. Nah, gitu ya. Jadi, terus agar maksimal pemilihannya itu ada sebuah teknik yaitu pakai telur untuk uji cobanya. Di sini pakai telur ya? Ya, telur. Telur tapi macam-macam. Digoreng. Nah, gini ya. Telur itu kan isinya tidak full toh? Ya. 70%. Dari 70% isi 30% udara. Begitu masuk ke air dia akan tenggelam. Betul? Nah, nanti telur itu airnya itu dikasih garam yang banyak. Sampai telur itu ngambang. Tujuannya bibit itu kalau tidak isinya tidak penuh betul-betul super, dia ngambang. Ya. Jadi nanti yang ditanam itu yang bibit yang super. Ya super. Jadi yang rendam itulah yang kita tanam. Ini sebenarnya agak ribet sepele tapi ini masalah duit. Jadi kalau tidak dilakukan, kalau Anda nanam 1/4 mungkin dikit Mas ya. Tapi kalau udah di atas hektar, Anda akan kehilangan puluhan juta. Gara-gara teknik cuma sepele. Makanya kalau Anda agak malas ngerendam, mending kasih uang temen, tolong rendaman kasih 100.000 pasti mau dia. Misalkan di sini ada yang agak malas ngerendam itu ya, mungkin ada yang agak malas ngerendam. Sebelah kan, nanti itu rendamkan kasih 100.000. Loh, karena gara-gara 100.000 itu Anda akan kehilangan puluhan juta. Betul enggak? Nah, ya itu yang pertama. Nah, yang kedua, waktu perendaman itu dikasih anti jamur. Kenapa? Nah, biar jamurnya itu tidak nyebar di lahan yang luas waktu jadi tidak mudah kena penyakit. Ya direndam, iya dikasih namanya imunisasi. Masa manusia aja diimunisasi? Padi juga lah. Ya. Bukan belum paham, belum kepikiran. Tidak dipahami mah. Oh iya. Ya, imunisasi Pak. Makanya kenapa padi kadang rawan penyakit karena waktu bibit tidak diimunisasi. Ya namanya makhluk kan, padi makhluk, kita makhluk, semua makhluk butuh kasih anti jamur. Anti jamurnya apa nanti lah kita cerita ini kita
Nah, gitu nggih. Tahu nggih? Ya. Nanti campur. Jangan mau gua bersama. Nah, setelah itu sini jarak tanamnya berapa? Jarak tanam menentukan jumlah anakan. Karena tadi tidak tentu jaraknya. Oh, disebar gini aja ya. Disebar. Itu ya Mas, namanya sistem ampuh di sini bahasa. Ya, enggak mau. Repot sudah. Kalau tadi ada 20 cm. Ya, tapi kita cerita konsep. Ini kan cerita konsep ya. Jadi kalau konsepnya, konsep kita ya, nanti jenengan terserah gaya jenengan ya. Nanti yang membedakan nanti nutrisinya sama ini. Ya, di sini ada pedagang beras tidak? Hah? Ah, nanti kasih tahu Cak, pedagang beras kalau pakai ini yang jual beli padi orang-orang itu nanti untungnya lebih banyak karena rendamannya 80%. Dan berasnya itu lebih ini. Besar. Berasnya lebih besar jadi super. Jadi sini ada yang jualan kuliner enggak? Nasi. Nah, nasinya enak banget. Masa insya Allah laris. Dan cepat basi. Iya, betul. Nah, ini. Terutama pedagang beras. Oh, untung besar. Nah, nanti kita ceritain. Nah, kalau konsepnya di sana itu jarak tanam ada namanya 20-40. Ya. Jajar legowo. Nggih, mantena. Caplak. Oke, 24. Ini kalau ada tikus biasanya hanya lari-lari. Biasanya ini teknik ya. Tapi kalau dimakan tikus ya nasib. Karena tikus itu hama nasional, dia ada yang ngawal. Jadi itu di luar logika ya. Jadi gini, kita cerita kan banyak orang, Mas gimana cara ngatasi tikus? Gak bisa diatasi, mendekat sama yang ngawal. Kita cerita ya, di kampung saya itu sebelah kayak gini Pak, apa ini namanya pematang ya, ada jalan kayak gini, ratusan hektar, itu ditanam ketiga, itu dikeringkan. Nah semua orang sama anak istri ke sawah, bawa cangkul, bawa ini apa Pak? Yang untuk api itu loh. Nah, ya. Nah, jadi semua galengan sini apa galengan? Batas antara pematang sini sama sini itu loh. Apa namanya? Galengan. Gulutan. Batas antar pematang. Ya, ini kan peta ya. Ini peta. Nah, sininya itu loh. Antar perbatasannya toh. Mas, sip di sini. Ya itulah ya. Nah, itu dibongkar Pak. Masih Pak. Ya dibongkar. Jadi tikus itu kena ribuan Pak, ratusan ribu. Dibakar habis. Nah besoknya tanam padi. Itu jalan semalam, lahan ratusan hektar itu habis. Dimakan tikus. Berarti yang datang tikus dari mana? Mau tikus di situ udah habis. Nah itulah tikus ya. Terus bagaimana cara menanggulangi gitu? Mendekat sama yang punya. Udah selesai. Mau bata, oke? Makan tengah baru biasa. Oh, tikus sih datang dia mau makan, makanya kasih makan. Jangan dikasar. Biasanya kasih makan apa? Kalau di sana karak. Karak itu. Oh, itu loh apa namanya? Nasi yang dikeringkan itu loh. Keluar namanya di sini. Ya, kasih makan. Maksudnya biar dia tidak menghabiskan paginya. Sambil ajak komunikasi gitu loh. Nasi yang dikeringkan itu loh. Ditaruh di pojok-pojok. Ya nanti yang dimakan itu bukan pagi. Tapi ini kan syariat ini kan teknik ya. Ya ini kan teknik. Tahu dimakan berarti memang di sana udah ada absennya lahnya asia dimakan kan gitu.
Tapi biasanya memang tidak terlalu parah daripada yang demikian. Dipancar lagi kalau. Nah itu, dari jarak tanam, kenapa kok pilih 24 kulaga ini? Terus ini, nanti anakannya banyak, terus ininya apa? Bulirnya lebih banyak. Kenapa kalau lebih banyak? Ini kan sirkulasi udara sama sinar kan. Ya, langsung tembus. Nah, logikanya gini. Pematang antar pematang, apa namanya tadi Mas? Nah, kenapa kok yang di pinggir ini padi bagus? Ya, bagus kan? Nah, kenapa kok bagus? Iya, jarak ini sama ini 40. 40, Pak. Ya, makanya kalau ini bikin 20-40 nanti 1 hektar itu ya kayak gini semua. Kalau orang di sini Mas sayang itu dibiarkan Mas. Ya. Nanti kalau sudah tahu hasilnya, oke, karena pasti kan di sana namanya ada Haji Parman ya. Itu begitu ini, dia itu punya lahan sewa ya itu 12 hektar. Dia cerita sekali panen dapat duit sekitar 0,5 miliar. 12 Pak, main ya kan kalau tanam padi 12 hektar nanti kita akan ajari cara sekali panen dapat 0,5 miliar. Ya kalau 2 hektar sekitar 100 lah. Banyak dikit. Makanya kalau ada pertanian uangnya dikit salah dia karena di kita para pejabat pemerintah, wakil bupati itu petani. Dan itu uang dingin. Misalkan jenengan panen misalkan 2 hektar 100 ya. Nah, itu nanti yang 75 juta kasih istri bilang, ini dihabiskan dalam 3 bulan gitu. Perempuan Mas ya? Hah? Perempuan. Iya, dari istri langsung ininya seger. Berarti gua kasih habis memang uang itu perempuan. Ya betul Pak. Iya. 3 bulan 75 juta. Kalau tidak habis marahin. Nah, yang 25 juta. Betul. Cukup kalau perempuan nggak pernah cukup. Dia akan bingung nanti. Betul Pak. Nah, kan biayanya 1 hektar 7 juta, 8 jutaan gitu. Kalau di sana 7 juta, 8 juta. Jadi padi itu uangnya betul-betul banyak. Di sana ada namanya Pak Lurah, Pak Budi. Itu 30 hektar. Tanam padi. Sampai beli ini apa? Kombe sendiri itu. Kombe ya? Baik. Nah, itu beli sendiri. Loh, karena 30 hektar. Dan itu namanya pemain padi. Ya pakai teknik ini, jadi tanamnya 20-40, terus ada 30-30, 1, 2, 3, 4, 5, 60. Terus ada lagi, tapi hasil panen terbanyak itu yang 30-40. Nanti kita tunjukkan seperwolon di sini berapa ya? Seperwolon itu 1 hektar dibagi 8. Seperwolon itu 1 hektar dibagi 8 ya. Nah itu keluar 1 ton 3 kintal 40 kilo. Anakannya 80 batang. Itu 30 40. Tapi dia modelnya ditanam. Kalau di sana Sebenarnya gambarnya Mas tapi kamera. Tapi di sini ya terserah jenengan ada gayang ya. Tapi kalau bisa memang dikasih jarak ini, misalkan dipiuk. Di sini juga orang pakai pikul paralon. Nah, di jarak kan. Isi baru tarik. Lah ya kan ada jarak toh. Iya. Nah, jaraknya inilah yang diatur gitu. Jangan terlalu. Karena kalau terlalu rapat nih rawan walang sangit, rawan wereng, rawan tikus. Karena penyakit itu suka yang gelap-gelapan. Misalnya bapak sini kan nggak suka yang gelap-gelapan kan? Ya, makanya iya betul. Hama itu suka yang gelap-gelapan yang makanya agak lebar terus sinar masuk. Jadi lebih tahan terhadap penyakit. Kalau bisa, kalau di ini ceritanya konsep pertanian itu sebelum tanamnya dikasih pupuk dasar. Kalau di sana pakai kue kambing sama arang sekam. Apalagi itu kalau kambingnya makan rumput. Ya, diseleb Pak. Jadi perbandingannya 8 sak kue kambing, 1 sak arang sekam. Oh.
itu difermentasi. Nanti kalau ada yang punya kue kambing kita ajarin cara fermentasi. Prosesnya. Kalau dijual 1 kilonya 1.000. Di kambing. Ya udah jadi. Iya. Belinya satu sak kuenya ini 7.000. Untung berapa? Untung banyak. Nah, ya. Ya, nah ini untuk bumbu dasar, ha? Tidak pernah di sini, Pak. Iya. Apalagi kalau di sini sudah mau malu, sudah kerepotan. Lo kan harus bayar orang kan? Iya, minum 5 Oscar. Oh, enggak. Jadi kalau pakai pupuk dasar itu namanya deposit unsur hara. Tanahnya pun semakin subur. Nah, itu oplosannya apa? Itu TSP. Biasanya 1 hektar itu 1 kintal. Kalau saya pakai Vertifos. Sini ada Vertifos. Bolu biasa dong saya TSP. Sudah tidak ada TSP di sini. Vertifos biasanya. Harus ada di sini. Ada Vertifos. Yang ada di sini. Ada sekarang. Oscar. Ya, Poska lah. Tapi Poska itu nggak boleh terlalu banyak. Selain uangnya banyak, terlalu subur juga tidak bagus. Kropos. Iya. Umur apa? Ya kan subur belum tentu sehat. Kalau sehat mesti subur. Kalau terlalu subur, kropos terus jebuk. Jebuknya apa sih? Oh berarti orang juga begitu mas? Iya. Umur belum tentu sehat. Subur belum tentu sehat. Sehat mesti subur. Kalau orang terlalu subur apa? Ya kolesterol, asam urat, barang-barang. Padi juga gitu, mudah roboh. Terus buahnya itu jebuk nggak bisa ini. Ya itu terlalu banyak pupuk. Jantung semua ada. Nah gitu. Nah, sebelum kita akan ini materinya cuma 10 menit kita cerita teknik ini, nggih. Iya, coba saja. Nah, setelah itu nih. Nah, nanti usia 40 ke atas kasih vitamin fosfat kalium untuk pembentukan buah. Fosfat kalium. Jadi vitamin untuk pembentukan buah namanya fosfat kalium. Karena waktu 40 ke atas itu kan padi hamil toh. Nah, di masa hamil ini nutrisi harus cukup karena di masa hamil ini rawan. Betul? Betul? Nah, Sekarang iya makanya kalau punya istri hamil jangan ditinggal kemana-mana, harus nutrisinya cukup. Terus. Betul ya? Itu dikasih vitamin ya. Fosfat kalium. Biasanya kalau di sana fosfat kaliumnya ini pakai MKP. oh, capek. MKP. Iya, ada yang pakai. di sini. Nah. Di sini banyak. Ya itu usia 40 ke atas, semprot 2-3 kali. Oh, super itu. Super ya. Biasanya itu kan dipakai untuk padi, melon, semangka, jagung ya, cabai. Semprot. Berapa kali? Biasanya 2-3 kali. Semakin banyak semakin bagus. Tapi dosisnya jangan banyak-banyak, paling 2 sendok penuh itu 1 tangki. Seperti tadi sekarang yang di belakang. Hah? Seperti tadi sekarang yang di belakang. Ya, itu gitu. Nah, jadi waktu kalau masa pengairan jenengan saya kira sudah paham. Sini keong banyak orang? Banyak tidak? Sudah tahu cara ngatasi keong? Nah, sebelum tanam disemprot insek anti keong. Nah, setelah itu dikasih got di tengah. Ada yang dikasih got di tengah? Selorit itu namanya selorit di sini. Parit. Nah, kan keong itu sukanya di apa? Air, betul nggak? Nah, begitu ada keong, airnya disurut, nanti keongnya ngumpulnya di mana? Di parit. Nah, itu diambil bisa untuk sate keong. Kalau di sana sate keong itu untuk kan Bu, dijual di SD. Enak, kita juga suka. Dan kalau yang punya bebek sama lele bisa untuk makan bebek sama lele. Diambil. Nah, gampang? Tidak ada yang bisa. Hah? Kalau lahan, kalau lahan. Iya. Oke, padi selesai ya. Nah, nanti dikasih hormon pertumbuhan, pembesar buah ada. Nanti kita cerita di sini. Oke, sekarang kita akan cerita petani jagung ada. Yang tanam jagung ya ada ya. Cabai ada. Cabai nggak ada. Ada menanam cabai lebih 3 bohong. Ada yang tertarik mau tanam jagung. Tidak. Kalau ada maka saya bagi konsepnya gitu loh. Ada yang mau tertarik tanam jagung?
Ya bayi konsep saja mas. Baik konsep ya. Kita nanti pematang. Nah, jagung itu kalau pakai teknik ini seperempat hektar hanya butuh pupuk 12 kilo saja. Ya, sampai 1 sak. 12 kilo. Per Seperempat hektar. Oh, di mana? Banyak atau dikit? Sedikit. Dikit. Pupuknya apa? Urea 10 kilo, Poska 2 kilo dioplos, dicampur asam humat. Asam humat tahu nggih? Asam humat itu sebuah cairan yang fungsinya pertama menetralkan pH, menaikkan pH, mengikat logam berat sama mengikat unsur hara. Jadi kalau tanaman dipupuk banyak tidak tumbuh subur, berarti pH-nya rendah, unsur haranya kurang. Betul. Bukan nasib ya. Bukan nasib. pH-nya rendah, asam, unsur haranya kurang. Karena di pH rendah itu pupuk tidak bisa terserap secara maksimal, akhirnya tanamannya keracunan. pH berapa itu Mas yang bagus? pH 7? Ya 6 sampai 7. Ya kalau padi itu 6,1 itu udah kuat. Di bawah 6,1 itu berarti. Ya 5,5 udah bagus. Pak. Ada tuh alatnya dijual kalau mau tidak kasih mata. Ya itu beli saja 150.000 kok. Tuh nggih. Kalau kelompok tani mah mudah, tinggal ajukan Pak Desa beres. Tapi kalau pribadi beli 150. Tapi kalau lahannya luas, ya jangan gratisan, masa 150 nunggu bantuan. Ya, nah gitu ya. Nah, setelah itu kan kalau jagung kan gini ya. Ini apa namanya di sini? Nah, betul. Bibit jagung masukkan. Terus kan ada tanahnya diuruk, nggih. Nah, di atasnya ini dikasih NPK 16 satu ini. Itu 6 biji, 7 biji di atasnya. Satu baca. Ya, satu ini loh. Itu 6 biji nih, 7 di atasnya. Dan ini seperempat hektar hanya butuh 4 kilo, beli 5 kilo udah lebih. Nah, sekarang bayangkan pupuk dasar ada, nggih. Begitu jagung tumbuh, kira-kira subur tidak? Hah? Subur kan? Iya subur. Nah, karena nanti kalau Anda jalan-jalan ada jagung tidak subur kali segini, berarti tidak dikasih pupuk dasar. Padahal syarat jagung agar buahnya besar adalah batangnya harus besar. Terus bagaimana agar batangnya besar? Berarti startnya harus awal. Gimana start awal? Ya dikasih pupuk dasar. Nyerah bayar lah. Ada juga pemain jagung, tanamannya puluhan hektar. Sewa di sana ada lahan ini Pak, apa? Perhutani. Beda tempat Mas. Di sana ya sawah-sawah kayak gini lah, habis padi kan yang terakhir itu kan tidak ke tanam ya. Masalahnya kondisi tanam di sini tidak bisa, kalau habis panen tidak bisa lagi tanam. Kenapa? Karena airnya tidak mau keluar. Loh, jagung kan nggak butuh air banyak. Tidak, masalahnya sawah tidak bisa kering. Nggak bisa kering. Oh, dikasih got. Sawah yang mengandung anu. Dikasih got. Ya kalau jagung memang tanah rawa nggak bisa. Tapi kalau dikasih got bisa nggak? Nggak bisa. Ya berarti kalau mau tanam jagung, kalau mau sewa lahan yang bisa. Kalau mau sewa di atas perhubungan. Iya nggak apa-apa. Itu kalau jenengan luas, uangnya juga banyak dan tanamnya mudah. Kan jagung ini tidak ada insek, yang penting pupuk. Jadi pupuk starter pertama itu usia 10 hari Mas. Di starter di kocok tadi, urea 10 kilo, Poska 2 kilo. Berarti kan nggak harus nunggu pupuk biji, karena apa? Urea hanya butuh 10 kilo. Ya belilah non eceran. Kalau di sana, lu udah beli non itu Pak. Kelamaan, karena 10 kilo itu hanya ya beli itu non sama selesai. Untuk seperempat ya. Nanti pupuk kedua baru dikurangi 50%. Jagung itu uangnya banyak, apalagi dijual 2 bulan sekali panen itu apa? Sayur ya. Kan ada yang untuk sayur itu loh. Nah itu 2 bulan sekali panen.
Kalau bisa bawahnya kasih cabai. Jadi jagung panen, cabenya sudah segini. Itu caranya. Tadi cerita aja ya. Oke, kita ke materi ya. Oke, nah ini judulnya pertanian bioteknologi modern. Nah ini bertani biaya murah, hasil berlimpah ruang ya. Oke, lanjut. Nah, ini analogi. Jadi manusia dan tanaman itu hampir mirip Pak, bukan sama ya. Maksudnya kalau mau makan butuh juru masak. Pupuk itu kan bahan baku, bahan mentah ya. Begitu masuk ke tanah, dia akan dimasak oleh mikroba baru bisa terserap oleh akar tanaman. Nah, mikroba itu akan mati jika terkena terlalu banyak bahan kimia. Kan nyemprot, insek, itu kan ada yang ngendap di tanah. Nah, itu nanti tanahnya itulah akan terjadi residu, lama-lama bantet keras. Itu yang menghalangi tanah